Pertama kali rilis pada tahun 2020 di Weekly Shonen Jump, manga Sakamoto Days sudah mendapatkan berbagai macam pencapaian yang luar biasa. Dimulai dari menjadi nominasi Shogakukan Manga Awards untuk kategori Best Shonen, sampai ke total penjualan mangganya yang mencapai angka fantastis, yaitu 5 juta kopi. Gak cukup sampai situ, popularitas Sakamoto Days di kancah global juga patut diacungi jempol. Itu tergambar di situs komunitas anime terbesar seperti My Animalist, di mana dia mendapatkan rating lebih dari 8 dan banyak dari pembacanya memuji aspek-aspek yang dihadirkan manga ini. Yang paling banyak mereka soroti itu adalah tentang bagaimana manga Sakamoto Days dapat menyajikan cerita aksi dan komedi yang sangat memukau. Bahkan banyak yang bilang ini adalah John Wick-nya manga. Wah. Ketika gua baca chapter-chapter awalnya, gua langsung dikagumkan dengan bagaimana manga ini dapat membuat gambar-gambar dalam panelnya terasa bergerak. Ketika ngelihat gambar ini, gua langsung berasa kayak ngelihat dia lagi mengacungkan pistolnya dari bawah. Gerakannya terasa tiba-tiba kebayang aja. Ditambah ada efek seperti pressure. Itu ngebikin nuansa dalam gambarnya juga menjelaskan bagaimana perasaan karakternya saat itu. Lu bisa ngeliat bagaimana ketika tangan kanan Sakamoto mencoba untuk menangkis pistol yang ada di depan muka dia. Lalu tangan kirinya bergerak untuk memukul lawannya. Dari gambar yang sebenarnya diam ini aja, bahkan lu bisa ngebayangin bagaimana pistol dia yang hancur berantakan karena terpukul oleh Sakamoto. Semua hal itu terasa bergerak dengan nyata. Gambar panelnya juga bisa menyalurkan bagaimana vibe yang ada pada ceritanya. Bagaimana rasanya jika kita sedang berdiri dengan tenang, tapi tiba-tiba di belakang kita ada orang yang akan menyerang kita. Manga Sakamoto Days sangat ahli dalam membuat hal ini. Menyalurkan vibe dalam sebuah manga itu susah banget. Beda kalau misalnya anime, mereka bisa ngebuat scene-nya dengan warna composition tertentu, ada suara efek yang sesuai, ditambah dengan visualnya itu sendiri yang memang bergerak. Tapi manga, autornya harus kreatif dalam memainkan warna terbatas yaitu hitam dan putih. Bagaimana line artnya, shadowingnya, atau justru cukup hanya dengan menampilkan background hitam. Lalu tiba-tiba ada sosok yang muncul dalam kegelapan itu untuk menyerang. Di setiap scene fight yang ada, lu bisa ngelihat bagaimana autor manga ini, yaitu Yuto Suzuki, bisa ngegambar garis-garis motion dengan rapih dan pas. Saat mau mukul orang, ngehindar dari serangan, nendang dagu, sesaat sebelum pukulan kena wajah, atau saat tendangan maut itu kena musuhnya. Gua gak bisa henti-hentinya untuk kagum dengan motion-motion yang ada pada manga ini. Gerakan-gerakannya itu loh, saat sebelum pukulan itu kena, gua bisa ngerasain momen penantiannya. Entah bagi si pemukulnya yang udah siap buat ngelepasin amarahnya, atau buat si penerima pukulannya yang kaget karena tiba-tiba ada pukulan keras yang muncul di depan muka dia. Gue bukan orang yang ketika baca manga itu memperhatikan teks sound efeknya. Gue biasanya bahkan gak nganggep itu ada. Tapi pas baca manga ini, gue gak bisa mengabaikan itu, karena semua sound efek yang ada bikin pengalaman gue itu menjadi lebih terasa nyata. Sesimpel suara peluru aja, dengan baca bubble sound efeknya, gue jadi berasa kayak beneran denger suara peluru yang kena ke paha, kena bahu. Momen ketika tendangan keras dan cepat diayunkan, dengan baca bubble teksnya, gue jadi seolah-olah bisa ngedenger suara angin yang terbawa oleh tendangan itu. Semua aspek-aspek tadi bersatu menjadi sebuah kesatuan yang ngebikin pengalaman baca manga ini menjadi seolah-olah kita lagi nonton film action yang seru dan intens. Artnya secara keseluruhan pun sangat indah buat dilihat. Ada momen di mana Sakamoto dengan musuhnya duduk berdua saling berhadapan, dan yang satu dengan babak belurnya sambil ngudut. Wah, ngelihat panel itu doang mata gua ngerasa kayak fresh banget. Padahal manga ini rilis mingguan loh, tapi bisa nampilin art-art yang detail dan penuh nuansa kayak gini. Bener-bener sih, setiap art keren di manga ini berasa kayak satu lukisan indah tersendiri. Ada juga momen dimana karakter-karakter penting dan menurut gue yang paling menarik lagi berkumpul dan meeting. Dari satu gambar ini aja, lu bisa ngerasain berbagai macam vibes dari yang karakter-karakternya milikin. Yang satu, dari postur tubuh dan posisi duduk dia, lu bisa ngeliat kalau dia adalah karakter yang cukup percaya diri dengan kekuatan yang dia miliki. Ada juga orang yang dari ekspresi yang dia keluarkan, kita bisa menerka kalau dia adalah tipe orang easygoing yang suka bercanda tapi dibalik itu punya kekuatan mengerikan. Ada lagi tipe yang kelihatannya serius dan punya kepribadian yang lebih teguh dibandingkan orang lainnya.
Terakhir ada seorang wanita yang kenapa cewek misterius ini cantik banget. Well, siapa mereka? Kalau kita ngomongin cerita Sakamoto Days, di awal-awal kita gak dikasih cerita berat yang gimana-gimana. Cuman keseharian dari seorang mantan pembunuh bayaran legendaris yang sudah pensiun dan sekarang punya keluarga, ngurus minimarket, dan menjadi kembung. Premis awalnya adalah tiba-tiba ada yang masang bounty kepala dia dengan nominal hadiah yang cukup fantastis. Tentu aja banyak assassin yang mengincar dia, merusak ketenangan hari-hari dia. Awalnya kita bakalan dikasih terus-menerus karakter baru berupa assassin-assassin yang ingin mengincar kepala Sakamoto. Berbagai macam assassin unik ditampilkan. Ada yang nyambi sambil jualan pizza, tukang bersih-bersih di taman, penjaga pemandian umum. Itu cukup bikin nuansa komedi yang dibangun lumayan kerasa. Tapi lama-kelamaan gue mulai jenuh juga. Setiap chapter ceritanya cuman ada assassin baru, ngincer Sakamoto, mereka gelut kelahi, dan Sakamoto menang. Gitu aja terus. Problemnya adalah walaupun judul manga ini ada dice-nya yang artinya hari-hari, tapi manga ini cukup gak konsisten. Gua bacanya kayak masih punya ekspektasi kalau ceritanya bakalan jadi serius. Karena di setiap komedi-komedi yang mereka sajikan, saat fightingnya selalu diselipin momen intens dan bahkan cerita background yang cukup kelam. Berbeda dengan misal manga kayak Spy Family yang memang fokusnya ke cerita yang bersifat sehari-hari dan tidak terlalu intens. Sakamoto Days kalau gak ada cerita seriusnya, maka pembacanya bakalan kecewa dan jadi males buat keep going baca. Sampai dikenalkannya lah karakter-karakter ini. Rumus dalam membuat karakter utama overpower tapi tetap ceritanya gak ngebosenin, harus dikenalkannya karakter-karakter sampingan yang juga cukup kuat. Hal ini dilakukan dengan sangat baik oleh manga One Punch Man. Ketika lu baca manga ini, awal-awal lu pasti lumayan agak bosen ngeliatin Saitama yang cuman sekali pukulan doang tuh musuhnya mati. Gitu aja terus. Sampai dikenalkannya lah asosiasi pahlawan, dimana ada pahlawan rank S yang sangat kuat. Sakamoto Days pun mengikuti rumus yang sama. Dikenalkanlah Members Order, yaitu anggota elit milik asosiasi pembunuh bayaran yang bertugas untuk menjaga keseimbangan dunia kerja para assassin. Jadinya gue malah nungguin kapan nih member order ini bakalan muncul lagi, beraksi lagi. Gue gak sabar buat ngeliatin cara bertarung mereka yang unik. Di sisi lain, gue udah mulai bosen dengan fight-nya Sakamoto. Walaupun di berbagai pertempuran terasa unik, kayak dia menggunakan barang-barang sampah di saku dia buat ngalahin musuhnya, atau sesimpel dia berubah jadi kurus aja udah seru menurut gue. Tapi kalau setiap fight polanya tetap sama, ya akhirnya bosen juga. Manga Sakamoto Days butuh hal lain lagi yang ngebikin pembacanya bisa baca terus menerus. Sampai di chapter 31 akhirnya kita dikenalkan sosok villain utama dalam series ini. Kemunculannya dibuat semenakutkan ini. Tiba-tiba ada satu panel dengan art style yang jauh berbeda dengan sebelumnya. Dari goresan-goresan artnya, gue bisa ngerasain rasa campur aduk dan fuck up yang mengeribuni karakter ini. Lagi-lagi manga Sakamoto Days mampu mengejutkan pembacanya lewat gambar yang memancarkan berbagai macam kesan dan perasaan. Sekarang bagaimana dengan penulisan ceritanya? Kayaknya bakalan tetap membosankan jika kita membaca manga dan cuman menikmati art-artnya doang, tanpa ada tambahan value lain seperti penulisan cerita dan dialognya. Ada satu rumus lagi yang Sakamoto Days gunakan untuk membuat kesan unik dalam penyampaian ceritanya, yaitu bagaimana karakter utamanya tidak terlalu banyak bicara dan berdialog. Dalam kesehariannya, karena Sakamoto selalu bersama dengan Shin, yang dimana dia punya kekuatan untuk membaca pikiran. Jadinya Sakamoto sering berbicara hanya lewat pikirannya aja. Rumusnya adalah karakter utama jangan terlalu aktif. Lalu ada karakter lainnya yang hyperaktif terhadap karakter utamanya. Rumus ini juga dilakukan oleh One Punch Man, di mana Saitama dengan muka polosnya direndengkan dengan Genos yang selalu hyperaktif dalam merespon segala tindakan Saitama. Hal ini ngebikin feel kita baca mangganya gak terlalu monoton dan bosen. Ada perbedaan gitu dibandingkan dengan manga lain pada umumnya. Kalau untuk dialognya sebenarnya gak ada kesan yang wah atau gimana-gimana. Bisa dibilang cukup sederhana aja, standar manga shonen lainnya. Cuman tetap ada pada kualitas bagus dan tidak terkesan cheesy. Walaupun banyak karakter yang punya aura edgy dengan segala kepsikopatannya, tapi karena dibalut dengan suasana komedi juga, jadinya dialog dan perkataan mereka tidak terkesan terlalu dibuat-buat dan cringe.
So, kesimpulannya menurut gua manga ini layak banget untuk dibaca. Kalau lu suka dengan poin-poin yang gua bahas dan mampu untuk menerima kekurangannya, lu baca aja manga ini. Adaptasi animenya juga kebetulan udah dibuat dan bakalan tayang di Januari 2025. Cuman masih lama ya. Plus juga gua saranin sih lu baca aja manganya. Karena kapan lagi lu bisa baca manga yang gambarnya itu kelihatan bergerak. Sumpah keren banget pokoknya. Ada manga lain yang juga mungkin bisa jadi alternatif untuk lu baca. Judulnya Dandadan. Kalau ini poin utama menariknya adalah keabsurdannya. Gua udah pernah bikin video pembahasannya, lu bisa tonton di sini.